Halo, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas tentang investasi saham. Dan kembali lagi kita di video ini kita bahas tentang dividen. Ya, jadi kita bahas tentang gimana caranya supaya bisa punya income itu dari dividen saham. Jadi pertama dividen dulu. Dividen itu apa? Kalau teman-teman yang belum tahu ya, dividen itu adalah kalau misalnya teman-teman punya saham atau teman-teman punya bisnis itu membagikan keuntungannya kepada pemegang saham. Nah, itulah yang disebut sebagai dividen. Dan di Indonesia kalau misalnya diinvestasikan, jadi misalnya dapat dividen terus di reinvest ya selama 3 tahun ke instrumen keuangan, itu bisa 0% pajaknya. Kalau misalnya teman-teman konsumsi itu 10%. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli saham atau teman-teman punya bisnis dan membagikan keuntungannya kepada teman-teman, itu adalah dividen. Jadi dividen itu keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis yang dibagi ke kita sebagai investornya atau pemiliknya. Ya, jadi sebisa mungkin ya, tentu akan sangat-sangat menyenangkan kalau misalnya kita punya biaya hidup atau kita punya expenses lah ya, atau gaya hidup bahkan, itu bisa di cover dari dividen saham yang kita terima. Wih, mantap kan kalau misalnya kita boleh tetap masih bekerja ya, tetap masih berusaha, tetap masih apa segala macam, tapi misalnya kita punya satu portfolio terus kita terima dividen dari saham-saham yang kita pegang, dan hasil dividennya itu bisa menghidupi kita atau menghidupi lifestyle kita. Itu tentu sangat-sangat menyenangkan. Nah, tapi mungkin ada beberapa pitfallnya juga. Kita jangan hanya lihat dividen yang besar saja, tapi kita juga lihat prospek bisnisnya. Jadi misalnya dividen besar hari ini doang, tapi misalnya dia habis jual aset itu dia bagikan dividen, tapi tahun depan dia nggak bisa membagikan dividen yang jumlah besar lagi kan. Jadi selalu lihat prospek bisnisnya, dan kita selalu lihat berapa sih earnings yang mampu dihasilkan, karena earnings itu potential dividends ya. Dan kalau misal kita sebagai shareholder, kita harus peduli dengan berapa sih cash yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dan berapa kira-kira dividen yang bisa kita terima kalau bisa dibagikan. Nah, jadi pertama kita bahas tentang mindset penting dulu ya. Mindset yang penting kita miliki ketika kita mencari perusahaan-perusahaan atau kita pengen punya income dari dividen. Pertama, teman-teman harus tahu dulu ada nama payout ratio sama adanya dividend yield. Dividend yield itu simpelnya adalah, misal teman-teman lihat perusahaan bagi dividen 100 ya, terus teman-teman beli di harga 1000. Nah, itu yieldnya 10%. Kalau teman-teman beli di harga 500, ya teman-teman dapat yieldnya 20%. Jadi, bagi perusahaan-perusahaan yang konsisten membagikan dividen, kalau harganya nggak naik atau harganya malah turun, kita harusnya happy. Ya, kita harusnya happy. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkannya dengan yield yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa, misalnya momen-momen ketika market itu tidak rasional, tidak lagi fear gitu ya. Kita lihat, perusahaan ini bagus, growth-nya masih oke, dan dividen dibagikan dia konsisten bagi dividen dan yieldnya tinggi, dan harganya terus turun. Nah, kalau misalnya itu terjadi, ya silahkan beli dengan jumlah besar. Misalnya kita bisa mendapatkan dividen yang besar karena perusahaan masih bisa bertumbuh, terus yieldnya makin besar nih. Nah, itu tentu menarik ya kalau bisa harganya turun. Jadi nggak usah terlalu peduli soal harganya seperti apa, tapi kita harus pertama sih lihat prospeknya dan potential dividen kita bisa terima. Itu soal dividen yield. Terus ada namanya payout ratio. Nah, payout ratio ini adalah berapa persen dari laba perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Contoh, misalnya perusahaan memperoleh laba 10 triliun, dia bagikan dividen 4 triliun ya. Jadi dia labanya 10 triliun, dia bagi dividen 4 triliun. Berarti payout ratio-nya 40%. Biasanya dihitung tahunan ya, tahun 2022 misalnya contoh tahun 2023 ya. Misalnya perusahaan tahun 2023 memperoleh profit 10 triliun. Biasanya tahun 2024 dia membagikan profit dari laba tahun 2023. Ya, jadi kita hitungnya laba dividen finalnya ya. Dividen final plus kalau misalnya ada interim itu artinya di tengah tahun atau bukan ketika tutup buku dia membagikan dividen. Ya, jadi nggak selalu. Kadang-kadang perusahaan itu ada yang sekali doang bagi dividen, misalnya itu dividen final ya. Tapi ada juga perusahaan yang membagikan dividen itu beberapa kali dalam setahun. Nggak, misalnya SMSM bisa bagi kayak dividennya 4 kali ya. Jadi setiap quarter itu ada bagi dividen. Ada juga yang mungkin 2 kali, kayak United Tractor itu setahu saya 2 kali dia bagi dividen dalam setahun. Nah, ada juga yang sekali. Jadi sebenarnya jumlahnya nggak terlalu masalah ya bagi saya. Tapi yang penting adalah kita belinya itu dapat yield yang tinggi ya. Kalau misalnya kita dapat yield yang tinggi, growth-nya masih bagus, ya kita bisa memperoleh income yang lumayan dari dividen. Nah, kenapa kita nyari saham yang membagikan dividen? Especially untuk teman-teman yang mungkin masih pemula ya. Itu pertama adalah protection terhadap downside. Jadi worst case-nya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi ketika misalnya teman-teman beli sebuah saham, ternyata dia nggak naik, at least masih ada dividen. Dan toh kalau misalnya dia turun, ya, kalau dia turun teman-teman punya uang lagi, dan teman-teman lihat ini masih konsisten, teman-teman lihat track record-nya ya. Dia konsisten bagi dividen terus. Artinya kan tahun depan harusnya masih terus memberikan dividen kan. Nah, tahun depan kalau misalnya dengan dividen yang sama, berapa yield-nya? Yield-nya bisa lebih besar. Kalau punya uang, tembak lagi, masuk
lagi, sehingga kita mendapatkan apa, tahun depan dividen kita terima bisa jadi lebih besar kan gitu. Atau uang dividen kita terima kita reinvest lagi ke saham tersebut, misalnya kayak gitu. Itu juga boleh. Jadi kita mencari saham dividen karena ada downside protection ya karena ada uang yang dihasilkan dari saham tersebut yang dibagikan kepada kita sebagai shareholder. Oke. Nah terus harga, kok misalnya harganya kita nggak bisa prediksi, kalau harganya turun ya nggak apa-apa. Yang penting kita pusingnya kalau misalnya dia nggak bagi dividen, nah itu kita baru pusing. Tapi kalau misalnya harganya naik turun, kita nggak usah pusing, kita nggak ada bisa tebak gitu ya. Terus kita juga jangan hanya lihat dividen gede hari ini, tapi kita lihat beberapa tahun ke belakang, apakah dividen dibagikan hari ini itu outliers atau tidak. Outliers artinya cuma sekali saja, di luar kebiasaannya. Kalau misalnya dividen dibagikan tiba-tiba besar sendiri, tahun depan kita nggak bisa expect dividen yang sama. Misalnya kita expect biasanya dia bagi 50%, tiba-tiba dia bagi 100%. Ya kita jangan expect setiap tahun dia bakal bagi 100%. Karena namanya bisnis pasti harus ada di reinvest ke bisnisnya, ada ditambah fixed asetnya ya, tambah peralatan segala macam untuk buat dia bisa expand gitu. Jadi kita jangan expect mungkin beberapa tahun bisnisnya lagi bagus banget ya, dia bagi dividen jumlahnya besar. Tapi kita jangan expect itu setiap tahun bakal seperti itu ya. Kita lihat worst case-nya dia bagi 50% deh ya. Contoh dia bagi 50%, let's say labanya 10 triliun. Dia bagi 50% 5 triliun. Harga beli kita katakanlah market capsnya 50 triliun. Ya udah 10% lah kita bisa expect dari dividen yang kita terima dari investasi kita. Nah, terus fokuslah kepada laba yang mampu dihasilkan. Mereka hasilkan bisa berapa sih earnings perusahaan yang mampu mereka hasilkan setidak-tidaknya itu berapa gitu. Dan kita lihat worst case-nya berapa, dalam kondisi normal berapa. Terus kalau misalnya bagus ya udah kita nggak usah terlalu perhitungkan, tapi normal sama worst case-nya aja. Dengan begitu kita bisa perkiraan berapa persen kira-kira dividennya. Jadi dengan begitu kita bisa memperoleh yield yang menarik. Nah, terus dividen keunggulannya adalah bisa jadi sumber passive income, especially kalau misalnya teman-teman butuh cash flow tahunan yang masuk ya dalam bentuk dividen. Misalnya teman-teman sudah mau pensiun ya, Bapak Ibu misalnya sudah berencana mau pensiun, atau teman-teman memang punya plan ya, uang ini bakal digunakan untuk pensiun. Jadi misalnya teman-teman berinvestasi sekarang dapat dividen, teman-teman reinvest lagi. Tahun depan dia bagi dividen lagi lebih besar kan, teman-teman reinvest lagi. Terus setiap tahun seperti itu sampai dia makin lama makin besar sehingga dividen yang mampu dihasilkan itu sudah cukup ya untuk membiayai kita punya kebutuhan. Saya kasih contoh hitungan simpelnya deh. Misalnya kebutuhan kita per tahun berapa? Katakanlah kebutuhan kita per tahun contoh 100 juta. Biar gampang hitung ya. Kebutuhan kita per tahun 100 juta. Misalnya udah makan cukup enak, terus tinggal di tempat yang cukup oke, kemudian sudah hampir semua kebutuhan sudah bisa terpenuhi. Misalnya ya dengan 100 juta itu. Nah, kita butuh portfolio berapa supaya bisa mendapatkan minimal passive income dari dividen 100 juta. Kalau misalnya kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang kalau kita hitung ya, yieldnya sekitar 5% gitu ya. Berarti kan 100 juta dibagi 5% atau simpelnya dikali 20 gitu kan. 100 juta kali 20 berarti kita butuh uang 2 miliar. Jadi dengan misalnya uang 2 miliar kita invest dapat dividen 5%, itu sudah memberikan 100 juta. Ya, tentu 100 juta nih kurangin pajak lagi ya, kurangin 10% karena tetap harus consume gitu. Atau teman-teman ya naikin lagi, nest egg-nya naikin lagi, portofolionya misalnya jadi 2,2 misalnya. Nah, itu kan dapat 110 dikurangi pajak ya, dapat sekitar hampir 100 juta, itu masih bisa ya. Jadi teman-teman, saya juga sudah pernah bahas ya beberapa contoh saham-saham yang konsisten memberikan dividen. Teman-teman bisa cek link di atas ya, teman-teman bisa cek di sana tadi case-nya seperti apa saham-saham yang konsisten membagikan dividen dan dengan yield yang menarik. Nah, terus berikutnya adalah meskipun kita berinvestasi pada perusahaan yang membagikan dividen, bukan berarti dia bakal stuck aja harganya ya. Tadi kita kasih contoh, kalau misalnya dia stuck nggak apa-apa ya, yieldnya masih oke, kita bisa terus tambah. Apalagi kalau misalnya dia turun, yieldnya makin besar, kita bisa tambah. Tapi kadang-kadang ya karena dia membagikan dividen, investor tertarik, akhirnya membuat harga sahamnya naik. Jadi mungkin kita nggak terima dividennya, tapi kita menerima capital gain-nya. Dan kalau misalnya kita dapat capital gain, kalau misalnya kita bandingkan ya, kita terima contoh 100 juta as dividen dibandingkan dengan 100 juta capital gain. Kalau misalnya teman-teman jual 100 juta ya, itu kan pajak kan 0,1% ya. Kalau pajak transaksi final kan 0,1%. Tapi kalau misalnya dividen 10%. Jadi sebenarnya kalau ditanya better mana, dividen atau capital gain? Dalam case-nya pajak ya pasti better dari capital gain, kita ada untung, kita bisa tarik sedikit ya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi itu kan nggak pasti ya. Bisa jadi capital gain-nya nggak sebesar itu. Tapi kalau dividen itu lebih bisa ada kepastian lah, lebih predictable. Saya bisa nggak bilang pasti 100%, tapi lebih predictable. Dan saya kasih contoh saham yang kita juga sudah pernah
pernah bahas, dia membagikan dividen dan juga mendapatkan capital gain yang besar. Contohnya misalnya saham NISP, kita sudah pernah bahas di link di atas juga, teman-teman bisa cek di sana nanti. Jadi dalam study case-nya saham NISP itu kita menerima dividen mungkin sekitar 20% ya, nggak pas-pas banget. Terus kita dapat capital gain sekitar 60%. Jadi total itu sudah 80% kan. Itu dalam waktu mungkin 1 tahunan. Jadi nggak terlalu lama ya. Jadi kalau misalnya orang bilang value investing lama, harus hold puluhan tahun, dalam case-nya kita seringkali kita menemukan adanya inefisiensi ya. Momen-momen dimana terjadi inefisiensi, harganya terlalu murah, yieldnya tinggi ya, dividennya tinggi, kita beli dan akhirnya market mengapresiasi kembali dan membuat harga sahamnya naik. Jadi kita mencarinya inefisiensi ya, market tidak efisien, itu kita manfaatkan. Dan biasanya kalau misalnya market tidak efisien, biasanya saya lihat di bawah 3 tahun dia sudah mulai balik lagi ke harga wajar biasanya ya. Tapi saya nggak mengeneralisasi bahwa semuanya bakal seperti itu. Tapi dalam pengamatan saya biasanya dalam kurang dari 3 tahun itu biasanya sudah balik lagi ke harga wajar. Jadi itu bisa teman-teman expect. Jadi bukan hanya dari dividen yang kita terima, tapi juga bisa dari capital gain yang kita terima. Kayak misalnya BCA, saham BCA tiap tahun kan bagi dividen ya, tiap tahun juga dia punya dividen dipegang juga meningkat, tapi harganya juga naik terus ya. Jadi bukan hanya dari dividennya, tapi peningkatan harga itu juga kita bisa dapatkan ya. Tapi fokusnya kita memang dari dividennya. Kalau misalnya harga sahamnya naik, itu menjadi bonus ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya kebutuhan portofolio yang membagikan dividen dan dividennya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan atau lifestyle kita, ya kita anggapnya capital gain bonus saja. Kalau misalnya ada naik ya syukur, kalau misalnya enggak ya sudah ya. Tapi biasanya sih naik ya, kalau misalnya apalagi dividennya, kalau misalnya dividen menarik, bisnisnya bertumbuh lagi, biasanya sih capital gainnya juga akan ngikut karena stocks follow earnings biasanya. Nah, jadi itu dulu pembahasan kita soal dividen. Jadi jangan menganggap dividen trap. Jadi balik lagi sih ke Anda punya goal ya. Kalau misalnya Anda berinvestasi, Anda mau mencari income dari dividen ya untuk Anda pensiun segala macam, ya masa perusahaan bagian dividen kita anggap sebagai trap? Kan enggak ya. Ya kita tentu harus happy dong. Perusahaan membagi dividen ya kita terima dengan riang gembira gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada capital gain. Jadi jangan mengesampingkan capital gain juga. Jadi bukan berarti oke, kita fokus ke dividen tapi kita nggak expect atau kita nggak bakal dapat capital gain nih. Enggak juga ya. Seringkali dalam case-nya kita juga yes, dia bagi dividen tapi juga ada capital gain yang kita terima. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menyusun portofolio agar portofolio teman-teman bisa membagikan dividen dan dividen itu cukup untuk menghidupi kehidupan teman-teman. Thank you semua sudah nonton. Dan kalau misalnya teman-teman sekali lagi mau cek beberapa saham yang kita sudah pernah bahas dan dia konsisten bagi dividen, teman-teman bisa cek di video sini. Thank you semuanya. Bye-bye.